Ini kan mungkin saya ngaji terakhir ya. Ya. Alhamdulillah. Sudah capek ini. Bukan capek ngajinya, tapi capek ini. Bolak-balik itu. Enggak paham enggak? Semoga paham lah. Ini ilmu itu gampang. Begini ya. Saya akan membantu jenengan semua untuk memahami surat Mu'awwidzatain yang sering Anda baca, utamanya yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dalam tradisi guru-guru kita, mungkin Anda sering dengarkan namanya Thariqah Syadziliyah, apa? Thariqah Syadziliyah. Yang masyhur di Indonesia itu kan Naqsabandiyah, apa? Naqsabandiyah itu yang didirikan oleh Syekh Bahauddin. Jadi dulu keluarga saya namain saya Bahauddin itu karena tafaul tabarruk sama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kebetulan agak kesampean. Bukan sampean. Kalau sampean namanya Ghazali, kakak Imam Ghazali tidak ada tahu. Ada yang namanya sapi, belinya ada karuan, jadi macam-macam. Tapi ya lumayan, masih mencintai ya Pak ulama menjadi. Terus ada Thariqah lagi Qadiriyah, yaitu yang bersandar ke Syekh Abdul Qadir apa? Ada lagi namanya Asyadziliyah yang bersandar ke Abdul Hasan. Sedikit saya mau menyinggung kenapa harus ada Thariqah. Dalam banyak madhab di dunia yang dulu itu tidak pernah dipertentangkan. Mulai dipertentangkan itu setelah dengan tanda kutip munculnya paham Wahabi di Arab Saudi dan beberapa paham modern. Dulu itu Thariqah tidak pernah dipertentangkan. Saya di sini bukan dalam konteks membela Ahli Sunnah wal Jamaah atau membela Aswajanda, tapi saya hanya membela keniscayaan berpikir atau keniscayaan bermadzhab. Seorang lagi ya, jadi jangan kira kalau ulama berargumentasi itu bela kelompoknya, itu enggak. Satu kebenaran itu semuanya keniscayaan, apa keniscayaan. Jadi tidak perlu kelompok-kelompok pun, satu kebenaran itu keniscayaan. Saya berkali-kali mencontohkan satu ditambah satu itu pasti dua. Kamu ya bilang dua, musuh kamu ya bilang dua, rival kamu ya bilang dua. Yang mendolimi kamu ya bilang dua, yang kamu dolimi ya bilang dua. Karena kebenaran itu satu keniscayaan. Kenapa ada Thariqah dan kenapa para ulama, para guru itu jadi master, jadi percontohan? Karena Allah itu tidak terlihat dan Allah itu zat yang tidak tersentuh, sehingga kita tidak bisa belajar makan dari Allah karena Allah tidak makan. Kamu tidak bisa belajar tidur dari Allah karena Allah tidak tidur. Padahal kita dalam bermakan harus nuansanya ibadah. Kalau tidur juga nuansanya ibadah. Nikah pun nuansanya harus ibadah. Rukun istri juga nuansanya harus ibadah. Kalau sedang tidak rukun juga nuansanya harus ibadah. Kalau tanya gimana Gus gak rukun kok nuansanya ibadah? Ya kalau sebaiknya ada rukun ya ada rukun. Ada momen yang kita sebaiknya ada rukun. Misalnya istri kamu chattingan sama orang lain, masa harus rukun? Makanya kalau mereka benci kamu karena chattingan wanita lain, saya dukung, memang sebaiknya agak beruruk. Jadi semuanya harus ibadah. Nah pertanyaannya adalah, lalu niru siapa? Tentu dalam konteks ini niru orang-orang yang ditunjuk Allah untuk bisa ditiru. Bukan niru Allah, karena Allah tadi Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur. Sehingga yang perlu diingat, ini lazim sekali dan jarang orang ingat, padahal ini lazim. Kenapa di Fatihah doanya apa coba? Hafalin Pak. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Itu di Quran bukan shiratallah, yaitu jalannya Allah. Tapi disebut shiratal ladzina ya. Ladzina itu dalam bahasa Arab jamannya alladzi. Ladzina itu yaitu jalan mereka orang. Ini yang perlu dicatat ya, karena kita tidak bisa niru cara sholat Allah, cara makan Allah, cara tidur Allah, karena Allah tidak makan, tidak tidur. Yang bisa ditiru siapa? Ya manusia. Karena kita ini kalau dalam bahasa ilmu kalam disebut barang hadis. Barang hadis ya nirunya barang hadis. Kita ini makhluk ya nirunya sama makhluk. Ya diterangkan ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina, yaitu niru jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam bahasa Arab, an'amta itu fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat.
Jadi kita disuruh niru orang yang ada garansi sudah terbukti husnul khotimah, sudah terbukti baik, masa lalunya baik, bahkan sudah berakhir dengan baik, yaitu para nabi dan para wali yang syukur-syukur sudah meninggal. Karena kalau masih hidup, itu apapun baiknya orang itu masih labil. Apalagi sampai buyutnya labil, bukan labil lagi. Kadang ustadz koren terkenal itu, lama-lama ya orang mah, ustadz juga manusia. Jadi yang mencintai orang-orang yang nggak cantik gini karena cowok. Tahu-tahu ada ustadz ruame terkenal, ya nggak tahu terusannya. Nah ini relax saja membicarakan Fatihah dulu. Sehingga kelaziman bermadhab. Saya ulang lagi, saya tidak dalam konteks bela aswaja mati-matian enggak. Tapi kebenaran itu satu jenis. Kenapa di Fatihah ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, yaitu jalan engkau ya Allah, tapi siratal ladzina. Apa? Siratal ladzina itu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kita manusia bisanya niru hanya dengan manusia. Kita nyari uang, juga niru guru-guru kita yang nyari uang. Asal niatnya baik, maka nyari uang juga termasuk kebaikan. Kita datang ke Korea, meskipun ini bumi ateis, kalau niatnya baik ya satu kebaikan. Saya yakin bumi Korea itu nangis beratus-ratus tahun karena nggak dipakai sujud. Mereka tersiksa. Setelah datangnya TKI ini, mereka senang ya. Nah, semoga mereka berdua, semoga TKI kerasan terus ketemu. Jadi mungkin bumi Korea itu doa ya Allah semoga TKI betah sehingga kami jadi tempat sujud. Amin. Tapi ya kecelakaannya keterusan. Boleh generasi lah yang sudah lama-lama pulang jadi yang baru ya. Masih pulang ya? Masih tahu alamatnya? Masih tahu? Indonesia masih tahu alamatnya? Masih ingat nama istrinya masih ingat? Ingat sebelum menikah. Belum nikah. Masih ingat Indonesia? Presidennya masih ingat? Nama lurah? Masih. Sudah lupa. Masih. Sehingga kalau dalam ilmu samawi bisa saja kamu kerasan ini karena didukung bumi. Tapi kita nanti nego lah supaya yang didukung itu ya yang baru-baru, yang lama-lama biar kurang. Saya ulang lagi, ini ngaji ringan-ringan karena ini mungkin ngaji terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu fil madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi mengikuti orang yang sudah ada garansinya, kira-kira gitu. Misalnya kamu beli makanan yang terbukti manfaat, yang terbukti bergizi, yang berbukti barokah. Juga gitu, misalnya dalam mencintai orang ya yang terbukti loyal, kamu tinggal tetap loyal, kamu biarkan zaman miskin nggak dikirimin tetap loyal. Jangan nyari orang yang loyalnya karena kamu punya duit, itu nggak jelas. Jadi ngikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat. Jadi kriterianya apa? Yang telah engkau beri nikmat. Telah itu telah terjadi. An'amta itu filman. Sehingga ada makalah dalam ulama dulu, jika kamu mengikuti seseorang falyastan nabil amwat, maka ikuti yang sudah mati. Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan husnul khotimah, dia berakhir dengan baik. Nah, kalaupun ikuti yang hidup, karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati dengan husnul khotimah. Misalnya saya sholat, saya mungkin masih hidup, kamu ikuti saya masih hidup. Tapi tradisi ngaji seperti ini adalah tradisinya orang-orang dulu yang mereka itu telah mati secara husnul khotimah. Kenapa tidak boleh ikuti orang hidup? Kalau tidak ada jaminan perilakunya ngikuti yang sudah mati, karena labil lagi. Misalnya begini, ini contoh gampang, semoga jadi pelajaran. Ada ustadz yang mungkin karena nggak banyak ngaji juga nggak keluarga kiai atau kiai dadakan. Pidato, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada ajaran Islam supaya orang itu dihormati? Nabi-nabi dulu itu pas latihan dakwah, itu ada antemi waktu nggak dihormati. Sekarang kayak nak datang kiainya ditolak al-badru,
Anak-anak itu wah macam-macam keren sampai rebutan. Kalau dulu enggak ya, namanya dakwah itu diantemi waktu, ya kan? Diantemi waktu, diusir. Padahal ini orang-orang hebat, akromul khalqi, orang terbaik. Lalu kenapa tahu-tahu ada ajaran ini harus kaya supaya dihormati? Mana ada ajaran Islam supaya orang kaya atau orang harus dihormati? Yang harus dihormati itu hukumnya Allah dan Rasul. Nah itu udah ajarannya orang-orang dulu. Ajarannya orang-orang dulu yang penting kamu hidup tuh balihu ani walau ayah, mengajarkan sesuatu, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu belajar juga nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lain, kepentingan yang lain. Jika orang-orang dulu tuh saking ekstrimnya nyari ridhonya Allah, itu kayak orang goblok. Tidak goblok betulan, mau kayak orang goblok. Tapi goblok itu bagus. Makanya kalau sama goblok tenang saja. Saya itu termasuk kiai. Saya ini kecelok kiai alim kata orang banyak. Tapi saya pengagum orang goblok. Karena orang goblok itu akan pinter. Saya itu sekarang ekor betul. Kalau orang goblok itu pinter. Karena tadi saya berkali-kali bilang, jadi orang alim itu kan sulit, ya kan? Sulit gak? Menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Lo enggak, menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Pinter. Sudah tahu naik gunung Himalaya itu sulit. Yang nggak naik kan ya pinter, ngapain sulit-sulit ke sana? Nunggu gambarnya dari yang naik aja. Sama, kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang, naik Pinang sulit gak? Sulit. Terus yang nggak naik pinter nonton aja nggak repot. Seperti sampean itu nggak mau belajar Islam sudah undang Gus Ba aja turun. Makanya kurang ajar sekali itu. Daripada belajar sendiri sulit, dalam undang dia. Daripada menemukan teknologi apa sulit, dalam beli saja apa? Gak repot. Intinya orang bodoh itu ada unsur pinternya. Maksudnya pinter yang tetap bodoh, tapi tetap ada pinter. Maka hormatilah orang-orang bodoh, karena ada pinternya. Seorang lagi, ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang ulama dulu tuh saking nyari ridhonya Allah, itu sampai kayak orang bodoh. Karena mereka berpegangan konstitusi hadis sahih. Itu misalnya Nabi Dawo mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang iman kepada Allah dan Rasul maka hormatilah tetangga. Itu karena iman kepada Allah dan Rasul, bukan karena yang lain. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal gila itu, ada satu riwayat beliau itu dipanggil tetangganya pemuda itu, sombongnya bukan main anak muda, mulai itu orang Jawa. Ya Ahmad datang ke saya, datang Imam Ahmad. Ceria, senang sekali Imam Ahmad datang. Setelah datang sampai rumahnya, dah kembali lagi, saya ada butuh kamu. Kembali Imam Ahmad ke rumahnya. Setelah sekian menit, dipanggil lagi, ya Ahmad, saya butuh lagi, ayo ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, udah jadi. Sampai 3 kali, salam 1 sekian menit itu sampai 3 kali. Imam Ahmad senangnya bukan main, asik senang. Itu kalau sampean mau apa jotosi kira-kira? Dipermainkan gitu. Jotosi kan? Utang banyak, nasib tidak jelas, emosinya tinggi. Akhirnya muda tadi tanya, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung saya permainkan seperti itu? Jawabnya Imam Ahmad, pemuda, saya ini senang sekali melakukan perintah Allah. Allah ngendikan kalau diminta tetangga datang ya datang. Jadi saya datang ini karena perintah Allah. Seorang mukmin yang melakukan perintah Allah pasti senang. Kamu manggil lagi senang sekali karena saya bisa melakukan perintah Allah. Manggil ketiga ya senang sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu saya datang. Seperti saya datang ke sini tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya memang punya cita-cita pernah sujud di bumi ateis itu saja. Dan mulang umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama undang pun saya mulang, saya di mana-mana mulang. Coba sama ngaji di YouTube saya, itu sama undang apa enggak kan? Karena mulang itu perintahnya Allah Subhanahu. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad kalau diceritakan TKI Korea dianggap goblok apa pinter? Kira-kira goblok. Wong gak dihargai diri. Sama seperti kalian diperintahkan wa asyiruhunna bil ma'ruf, kalau sama istri yang baik sebenarnya diomelin pun tetap santai. Tapi biasanya kalau diomelin tertawa itu dianggap penghinaan. Malah nemen deh. Tidak tahu caranya gimana. Sama nggak ngalami, saya tidak pernah ngalami jadi tidak tahu caranya. Jadi agama itu kontraknya adalah
mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama dulu, para nabi-nabi dulu, apalagi para nabi itu kalau didakwa ngalami digalangin batu, dicaci maki, itu mereka senang santai saja karena mereka dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tahu-tahu ada hukum kapitalistik, hukum-hukum transaksional, yaitu kita baik sama orang kalau dibaiki, hormat sama orang kalau dihormati. Dan inilah awal kehancuran tradisi leluhur. Dulu itu tidak ada seperti itu. Dulu itu kiai-kiai ngerawat wong-wong desa, itu seraro wong desa hak-hak kiai ora roh. Disabari ya tetap wangkot, diulang ya ora tau salam tempel, seraro kiai ora roh. Tapi kiai-kiai tetap sah. Karena mereka dalam melaksanakan dakwah nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kiai abal-abal dakwah sekali nggak disangkau, ya awas rata baleni. Itu pastikan kiai yang tambah lisensi akhirat itu kan. Mungkin dapat lisensi dunia tapi di aras nggak terdaftar sebagai kiai, nggak jamin itu yang kelakuannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngedikan gini, la takunu imma'atan, kamu jangan jadi orang itu kayak tanpa prinsip. Imma'ah itu orang yang tanpa prinsip. Takuluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kamu adalah orang yang terdikte oleh hukum transaksional, oleh hukum-hukum gesekan. Kalau manusia baik, kamu baik. Kalau manusia buruk, kamu buruk. Sekarang pertanyaan gini, betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita, oleh kejadian yang lebih rendah ketimbang kita. Misalnya begini, ada seorang kiai misalnya tetangganya sombong, terus kiainya juga itu sombong, disombongi wong ya harus sombong. Berarti kan dia terdikte oleh lingkungannya. Padahal orang ini di bawah kiai. Coba kalau kiai ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, ini tetangga kamu harus baik. Ibarat begini, kamu seorang bapak kan ya normalnya bijak, meskipun TKI kalau seorang bapak itu normalnya bijak. Anaknya rewel pas mangan, pas bu juk tempe, bareng tempe lagi pangan, kalau serasa seneng juk tongkol rasa wonang jaluk kerupuk. Terus kamu makan tempe tok iri. Anakku serah kerja makan telur lauk 3 lauk, masa saya kerja hanya makan 1 lauk hanya karena terdikte anak. Atau istri kamu sibuk ngurusi anak, wah aku sibuk dulu sih malah ngurusi anak. Ini berarti orang-orang makhluk gaib. Orang yang didikte oleh keadaan. Harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul, kamu nyaman saja. Allah memerintahkan kamu berbuat kebaikan, utamanya pada anak. Ya happy saja, senang anak rewel ya senang, istri rewel ya senang. Jangan istri rewel ditaboi, berarti kamu terdikte setan atau temannya lah paling enggak. Kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul, ya terdikte oleh perintah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Sehingga ihdinas siratal mustaqim disebut siratal ladzina, jalannya mereka. Ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksional. Sehingga banyak orang nak dimediti orang yang medit, dilomani ya lomo, itu tidak baik. Kita harus punya komitmen sakok, dermawan sama siapa saja. Kita punya komitmen baik sama siapa saja. Karena kebaikan itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hukum transaksional. Itu uniknya Islam. Jadi Islam itu meskipun hukum sosial, ngendikane Nabi gimana? Mangka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruh. Siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga, muliakan hukum sosial. Tamu yang melete juga mangan melete. Soal tamu di Barno, lah diundang tak toko Barno. Itu berarti Anda terdikte oleh hukum sosial. Kalau terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, masuk tamu yang perlu wete, buku. Kedua no pakaran ini, ya santai aja. Meskipun dengan hatimu bener, tapi biasa saja. Ini mungkin jarang ada yang mengutarakan ini ya. Jadi saya kembali lagi, ketika tradisi guru kita punya toriko, ya mungkin banyak lah. Kubu sebelah yang kritik toriko itu apa, anut manusia, anut Allah dan Rasul. Maksudnya bukan begitu. Jadi anut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina itu anut orang yang sejenis atau anut makhluk yang sejenis. Karena kita anut Allah langsung itu tidak mungkin. Fa inna wa la ya'kul wa la yashrab wa la ta'khudhuhu sinatu wa la naum wa la kada wa la kada. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur.
Padahal kita dalam tidur pun harus ada aturan syariat. Nah, tahu aturan syariat tidur. Meskipun sama tidak pernah melakukan, tapi tak kasih tahu. Dan saya pesimis Anda bisa melakukan. Suci dulu wudhu ya, sudah tahu toh? Terus menghadap kayak jenazah, berarti menghadap kiblat. Terus baca subhanallah 30, wudhu dulu ya, tadi ya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33 takbir 33 baca ayat kursi, terus berpikir yang positif tidur. Sudah melakukan itu? Dan tidak akan melakukan itu. Paling kalau tidur itu nggak bisa tidur, main WA atau HP, wangop bareng Pak iso turu mangan mie rong bungkus, wangop turu go, bangun matahari sudah di tengah, santai. Bangun tidur nggak ingat subuh, ngopi dulu. Jadi artinya apa? Tidur saja oleh Islam itu dielmoni. Apa ada kaifiatun naum, cara tidur. Kaifiatul akli juga gitu. Dimulai baca bismillah, niati taqawi ala ibadah supaya kuat ibadah. Masalahnya Allah tidak makan, tidak tidur. Jadi kamu tidak bisa niru makan tidurnya Allah. Allah tidak makan, tidak tidur. Sehingga Allah bikin syariat itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka itu manusia apa Allah? Manusia. Sehingga saya mohon sekali, orang itu tidak usah lah anti wasilah, anti toriko, anti anut Imam Syafi'i. Kata mereka kan, kenapa kita ikut Syafi'i? Syafi'i kan manusia, kita manusia, sama-sama manusia, kenapa saling ikut? Tidak begitu cara berpikir, apa salah lagi tidak? Karena mereka orang yang punya garam. Ibarat kamu mengikuti teknologinya Einstein atau Isaac Newton, karena teknologi ini terbukti kalau digunakan efektif. Kalau kamu coba-coba bikin teknologi ya boleh, asal terbukti efektif. Jangan-jangan malah meledak teknologi temuan kamu. Sama kalau kamu berpikir sendiri tidak mengikuti Imam Syafi'i, jangan-jangan jalur ke neraka, bukan jalur ke surga. Paham ya? Ini bukan urusan kultus, tapi urusan tradisi yang dianjurkan Allah. Tapi tadi ngikuti sing alladzina an'amta, ngikuti orang yang jelas-jelas dapat nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para ulama. Jangan ngikuti orang yang nggak jelas benarnya. Yaitu yang disebut Quran, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarim. Itu orang-orang yang taklid buta, yang diikuti orang yang salah. Maka yang disuruh mengikuti apa? Orang yang pasti benar. Nah, kemudian kembali ke Rukul A'udzu Birabbin Nas. Di antara madhab Sadili ini yang madhab yang dipakai guru saya Haji Maimun juga dipakai bapak saya. Bapak saya itu paling sering ngendikan ke saya, hak pokoknya gelali nganggo madhab Abdul Hasan Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu madhab paling pas untuk zaman akhir. Nggak apa-apa, Torekoh Indonesia rata-rata Naksabandi, ya kita ikut Naksabandi ya Pak. Dalam berpikir mengikuti Abdul Hasan apa? Abdul Hasan Asyadili dalam kitab Hikam, kalau kitab saya kalau nggak salah halaman 15 atau 17 ya, 2 itu ngendikan begini, Qul a'udzu birabbin nas, saya minta perlindungan birabbin nas, dengan Tuhannya manusia, malikin nas, penguasa manusia atau rajanya manusia. A'udzu birabbin nas, terus malikin nas, terus ilah. Yang teruskan kamu biar keren. Kalau saya hafal itu kan nggak keren, biasa juga hafal Quran. Tapi kalau TKI hafal Quran keren. Apalagi di juz 30. Kiranya kan apanya mulai dari juz 1. Jadi kalau ditanya, baca juz berapa? 30 juz apa juz ke-30? Gak hafal kamu juz 30 apa hafal 30 juz? Juz 30. Bukan 30 juz. Oh berarti khusnudzon salah. Ya, ilahin nas, yang menuhani manusia. Terus min syarril waswasil khannas, dari was-wasnya khannas. Was-was itu kegamangan, ya. Was-was itu apa? Kegamangan, keraguan. Itu orang Jawa bilang apa? Was-was. Mamang, kegamangan. Mamang atau kegamangan. Itu kata Abdul Hasan Asyadili, ini dengarin, ini penting sekali untuk para pekerja Korea atau untuk siapa saja hidup di zaman akhir. Kamu gampang nggak punya istri di zaman akhir, apalagi istri kamu itu misalnya ketemu di Korea atau ketemu di jalan, sekian enggak,
punya anak di zaman akhir abdi, khawatir gak? Khawatir. Tapi kamu jangan GR khawatir tok sama anak kamu, istri kamu. Kamu sendiri mengkhawatirkan gak? Mengkhawatirkan. Kamu sendiri mengkhawatirkan gak? Sangat. Sangat ya? Alhamdulillah. Jadi, nah ini santai saja. Ini tidak dalam rangka ngadili, tapi ngomong sebagian fakta biasa. Iya. Tapi apa? Apapun mengkhawatirkannya zaman ini. Abdul Hasan Asyadili, Abdul Hasan Asyadili itu mendorong kita tetap optimis, sama? Optimis. Kata beliau saya masih hafal bahasa Arabnya. Ini penting saya bahasa Arabkan supaya sampai latihan bahasa Arab juga. Bahasa Arab itu bahasanya Quran, bahasanya Ahlul Jannah. Nanti kamu ditanya sama malaikat muka nakir, hei Korea, bisa bahasa Arab? Tidak. Bahasa Korea dia bisa. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa Arab tidak bisa. Kalau kamu ditanya gitu pusing ya. Tapi malaikat ini nanti tak nego lah supaya gak tanya. Itu bagiannya para ulama membela umatnya apa? Membelanya. Jangan ditanya gitu, kasihan gitu nanti. Tapi harusnya kamu ganjil gak gitu. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa ahli jannah. Nanti kalau kamu di surga bingung loh. Di sana nggak ada bahasa Allah, bahasa Arab di sana. Sementara kamu bisanya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu hafal juz berapa? 30. Karena itu ya bahasa Arab. Itu kan orang kan juga apa? Banyak wartawan Japos pernah cerita saya. Sampai dicucuk sama orang Palestina. Ada wartawan liput di Palestina. Tidak bahasa Arab sama orang Palestina. Nggak bisa. Memang dia nggak bisa. Bisanya bahasa Inggris. Tata kalam bil Arabiyah lah. Antum di Indonesia lah. Pokoknya akhirnya ngomong speaking Inggris pakai bahasa apa? Inggris. Setelah ngomong bahasa Arab saya tidak bisa, bisanya bahasa Inggris. Akhirnya sama wartawan Palestina tidak ngomong bahasa karena dia ketika ada bahasa Arab bilang tidak mampu. Setelah sholat, ini sampai semua ini ya, setelah sholat orang Indonesia itu sholatnya kan pakai bahasa Fusha karena dia dulu itu ngajarkan dengan bahasa Fusha, bahasa kelas 1 lah, kelas A. Setelah sholat orang Indonesia itu benar semua kan, kabiro walhamdulillahi kasiro itu kan benar semua. Kabiron itu terkitnya maf'ul mutlak, memang harusnya nasab. Walhamdu itu mubtada, terkitnya memang rofa. Walhamdulillahi dijerkan dengan ni, memang bacanya lillahi jer. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanahu bukrota wa asilan. Bukrotan itu dorof yang dalam waktu itu, wa asilan yang dalam benar semua. Habis itu dicucuk, kamu ahli bahasa Arab Fusha. Kamu bilang tidak bisa itu tawaduk saja. Kata wartawan tadi, ada hafalanku berisi. Kira-kira kalau orang Arab ngerti nyanyinya tadi itu, ya halal waton, bukan kayak orang itu, bahasa Arab. Jadi itu benar. Ya halal waton itu kan munada mudoh. Kalau munada mudoh memang nasab. Ya Rasulullah kan nasab. Ya mujibat da'awati ya nasab. Makanya ya ahlal watoni juga nasab karena munada mudoh. Jadi itu kalau orang Arab yang ahli grammar dengar, pintar sekali itu gak ada yang salah. Inhad itu mufrad, kalau inhado mu'annas, kalau inhadu jamak. Bangkitlah kalian, berhubung kalian maka pakai wawu. Kalau if'al kan satu orang, kalau if'alu orang banyak. Inhadu, bener lagi nih. Pasti yang di jauh di sana dikira kita ini ahli bahasa Arab Fusha, nggak ngerti apalan. Ya jadi nanti kalau ketemu Bongkar Nakir langsung saja baca juz 30. Jadi dianggap ahlul jannah, dianggap menguasai bahasa ahli surga. Ya, kata Abdul Hasan Asyadili di zaman akhir itu, dan ini doa yang sering dipakai kita karena kita selalu minta perlindungan Allah kan, makanya dikatakan surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Muawwidzatain adalah perlindungan. Min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas. Kata Abdul Hasan Asyadili, waswas itu apa? Waswas adalah berpikir pesimis yang menjadikan kamu ragu terhadap limpahan rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap banyaknya rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sampai terjadi.